Bab 46. Embun mulai gelisah, dia mondar-mandir di dalam box biang lala. Ini sih bukan biang lala, tapi biang kerok, bergumam. Malvin hanya duduk santai di sofa depan meja, memperhatikan embun yang mondar-mandir dan bergedumel. Raut gelisah tampak jelas di wajah cantiknya. Malvin melirik jam yang melingkar di tangannya, lalu kembali memperhatikan gadisnya yang cemas itu. Duduklah. Apa kamu nggak capek mondar-mandir terus? Menepuk sofa di sampingnya. Embun tak menyahut. Dia berjalan ke tepian, menempelkan dirinya di pintu kaca transparan, agar terlihat orang di bawah sana. Tapi tentu saja itu mustahil. Bagaimana jika tak ada yang sadar jika kami terjebak di sini? Aku harus bagaimana sekarang? Kayla, Katie, pasti mereka panik mencari kami, pikir embun cemas. Embun memukul pintu kaca tebal itu. Kenapa harus terjebak begini? Bergumam pelan dengan penyesalan karena memilih menaiki biang lala. Malvin kembali melihat jam di tangannya. Dia mulai beranjak mendekat. Sepertinya ada yang melambai kemari. Ucapnya berdiri di belakang embun. Embun langsung melihat keluar di bawah biang lala. Matanya membulat. Melihat di bawahnya tersusun bunga krisan kuning membentuk hati. Dan susunan manusia berkaus merah membentuk Will You Marry Me. Embun memaku. Tentu saja dia terkejut. Lalu dia menoleh, mendapati Malvin bersimpuh dengan memegang kotak kecil yang terselip di dalamnya sebuah cincin. Will you marry me? Embun lemas. Tak tahu harus berkata apa. Tubuhnya tersandar pada pintu kaca di belakangnya. Matanya melihat lagi tumpukan barang di atas meja yang dia bawa tadi. Lalu beralih menatap Malvin. Menikahlah denganku, embun. Mengulurkan tangannya. Jadi ini kerjaanmu. Malvin tersenyum manis. Embun tertawa lega. I will mal. Menyambut tangan Malvin. Malvin mencabut cincinnya dan menyelipkannya di jari manis embun lalu mengecupnya. Dia berdiri dan menarik sedikit kerah jasnya hingga di batas mulutnya. Jalankan lagi, ucapnya. Ternyata ada mikrofone kecil yang selipkan di kerah jasnya. Sebagai alat komunikasi, biang lala itu kembali bergerak. Embun menatap berkeliling. Dia kembali tertawa lega. Juga jengkel. Dia benar-benar dikerjai sekarang. Malvin meraih pinggang embun, mendekat ke tubuhnya dan mengecup bibir lembut embun, yang tentu saja mendapat sambutan dari wanitanya. Selama biang lala itu turun, mereka masih saling mengkumbui dan terhenti begitu sampai di bawah. Pintu box biang lala terbuka otomatis. Embun keluar dengan senyuman. Dia disambut oleh puluhan orang berbaju merah dengan membawa balon dan bunga dengan kertas ucapan selamat menempel padanya, yang diserahkan setiap orang padanya saat melangkah. Beberapa dari mereka ada yang tadi menitipkan boneka dan buket mawar. Embun tersenyum lebar melihat mereka lagi. Malvin hanya berjalan di belakangnya mengikuti langkah embun. Hingga di ujung langkah embun berhenti. Melihat putri kecilnya dengan gaun putih menyodorinya buket bunga mawar merah. Sementara di samping Kai, berdiri Katie dengan buket bunga uang berwarna-warni bersiap menunggu giliran. Membuat embun tertawa lebar lalu memeluk keduanya. Air mata keluar begitu saja. Tentu saja air mata bahagia. Maaf baru melamarmu sekarang, ucap Malvin dari belakang embun. Membuat wanita itu menoleh dan berbalik. Ada banyak kejadian kemarin dan tadi malam Kai memberikan restunya. Jadi, Malvin tak menyelesaikan ucapannya. Dia memilih menatap inten embun dengan senyum tipis. Embun menggeleng. Tidak, aku sudah sangat bahagia. Tersenyum lebar. Malvin memeluk wanitanya dengan pelukan hangat. Aku juga. Embun melepas pelukannya. Jadi semua wahana sudah di booking ya? Malvin tergelak. Ucapnya. Aku rugi besar jika kamu menolakku. Embun terkekeh. Dan aku pasti menuntutmu. Karena membuatku kalah banyak. Mengerling nakal. Embun kembali terkekeh. Apa itu artinya aku sudah boleh menaiki semua wahana di sini? Tentu saja. Semua ini milikmu hari ini. Ucap Malvin. Ayo anak-anak. Kalian juga sudah tak sabar ingin naik roller coaster kan? Seru Malvin menarik Kai dan Katie yang tergirang-girang mendengar ajakan Dedi mereka. Dan hari itu mereka habiskan menjajal semua wahana ekstrim di sana. Hingga hari menjelang petang, Malvin mengendarai mobilnya kembali ke rumah. Katie dan Kai tertidur di jok belakang karena kelelahan.
Sementara embun tersenyum-senyum menatap cincin di jari manisnya. Malvin meliriknya dan ikut tersenyum. Sebahagia itu, godanya. Padahal dia sendiri juga kegirangan. Bentar lagi udah bisa ngerasain tusuk lobang. Kiem, you're not. Tentu saja. Aku juga. Jawab Malvin. Berkas pernikahan sudah aku daftarkan. Tapi tidak bisa cepat mengingat kewarganegaranku berbeda. Kamu mengerti kan? Melirik embun sekilas lalu kembali memandang ke depan. Kiem, angguk embun. Berapa lama? Seharusnya dengan kemampuan Kenan bisa selesai dalam 3 hari. Tapi karena aku sedikit spesial mungkin sekitar 5 hari lagi. Sahut Malvin masih fokus menyetir. Itu cukup untuk mempersiapkan pesta pernikahan kita. Kamu ingin ada pesta? Kenapa? Apa kamu tak ingin? Aku lebih suka tanpa pesta. Pesta besar tidak menjamin kebahagiaan dan kelanggengan rumah tangga. Jawab embun sendu. Dia teringat kembali bahtera rumah tangganya dengan Danu. Apa kamu sedang membicarakan Danu? Embun menoleh dan tersenyum getir. Dengarkan aku embun. Setelah aku melamarmu hari ini, kamu sudah tidak ada sangkut pautnya dengan Danu. Tegas Malvin. Dan jangan temui dia lagi. Apapun alasannya. Baiklah. Malvin menepikan mobilnya. Dia melepas sabuk pengamannya dan meraih dagu embun. Melumat bibirnya perlahan penuh kelembutan. Dedi, nggak bisa apa nunggu di rumah. Kenapa aku malah terbangun di saat yang tidak tepat? Mendengar suara kecapan yang mengganggu telinganya. Namun tetap pura-pura tertidur. Dedi, siapa yang terbangun? Kai atau Katie?